siang hari ini? Baik, Pak. Oke. Sekarang kita masuk di materi kita itu yaitu pendidikan agama Islam. Ya. Sebelum kita lanjut ke materi kita, saya mau absen dulu. Kelas 82. 82. Oke. Ade Naulia Toni. Oke. Alvira. Hadir, Pak. Iya. Andro. Chelsea. Hadir, Pak. Oke, Chelsea ini dari Eropa ya. Ya, terus. Dika. Pak. Artis ya, Andika. Eki. Pak. Oke. Jadi ini udah hadir semuanya, ya tanpa terkecuali ya, saya juga hadir. Oke, sebelum kita masuk materi kita yang pertama yaitu tentang kisah Nabi Musa, ada baiknya kita sama melafazkan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa? Nabi utusan Allah. Nabi utusan Allah untuk mensiarkan agama Islam. Oke. Sebelum kita kupas terlalu jauh nantinya, selain Nabi ini utusan dari Allah, apalagi yang kamu tahu tentang Nabi Musa? Singkat aja. Apa macam mana? Dia mempunyai mukjizat. Apa itu mukjizatnya? Hah? Tongkat menjadi ular. Tongkat Menjadi bisa menjadi ular. membelah Lautan. Oke, ya. Terus ada lagi? Ada lagi? Oke, Kak. Gimana? Tangannya dapat memancarkan cahaya. Inilah luar biasanya Nabi Musa ini. Oke, sama-sama kita dipenuhi dengan keajaiban, perjuangan dan nilai-nilai luhur yang patut diteladani. Ya. Oke, ini dia. Ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu menjalankan perintah Allah. Ya. Jadi mulianya nabi-nabi ini ya tak seperti sama dia manusia juga, cuman dia punya keistimewaan. Apa itu istimewanya? Orang ataupun nabi-nabi pilihan. Siapa aja nabi-nabi pilihan itu? Muhammad. Selain Nabi Musa? Muhammad. Nah, terus? Ibrahim. Terus? Iya, oke. Lanjut yang pertama ya. Nabi Musa selalu patuh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti meninggalkan istana dan memimpin kaumnya keluar dari perbudakan. Jadi Nabi Musa ini Nabi Musa ini dia membebaskan budak-budak. Berjalan, ada yang harus kamu ketahui. Ya, ada yang harus kamu ketahui. Ada kisah-kisah yang telah saya share di grup sekalian. Kalaupun nggak ada, kita lihat di sini. Tapi itu udah saya bagi di grup kelas. Ada grup kelasnya? Iya. Bisa dipegang di grup kelas. Nanti saya share linknya di situ. Video ini tidak tersedia. Iya, coba dibuka linknya. Linknya kamu buka, diklik. Nanti keluar kisahnya, kisah Nabi
Musa. Ya, seperti ini. Iya. Ini udah bisa bis. Bis. Kesabaran dalam menghadapi cobaan. Ya. Yang pertama, diusir dari istana. Nabi Musa diusir dari Istana. Nabi Musa SAW diusir dari istana dan harus hidup dalam pelarian. Namun ia tetap sabar dan tabah. Ketika beliau diusir dari istana, beliau tidak pernah komplain, tidak pernah meronta-ronta, tidak pernah tidak pernah lah pokoknya dia itu marah-marah ada. Dia ikhlas diusir dari istana sehingga beliau hidupnya pun iya dalam pelarian. Namun dia tetap tabah menghadapi cobaan yang diberikan. Yang kedua, dihina dan ditolak. Ya. Jadi banyak cacian, makian, hinaan dan ditolak dia, ya. Ketika kembali ke Mesir untuk mengajak kaumnya beriman, ia menghadapi penolakan dan hinaan dan dari Firaun dan kaumnya. Jadi ada juga seorang imbang lah gitu ya bahasanya ya, dari raja Firaun ya, yang selalu menolaknya ya, yang tidak mau menerimanya dari istana. Yang ketiga, diuji dengan mukjizat. Apa itu mukjizatnya? Lihat kemari. Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Musa dengan berbagai mukjizat. Namun ia tetap sabar dalam menghadapi fitnah dan tantangan. Ya. Oke, next. Kepemimpinan dan kebijakan Nabi Musa. Yang pertama, yang pertama, kembali yang kedua, dan yang terakhir. Memimpin kaumnya. Nabi Musa SAW ya, memimpin kaumnya keluar dari perbudakan menuju tanah perjanjian dengan kebijakan dan adil. Ya, paham sampai di sini? Terus menyelesaikan perselisihan. Nabi Musa SAW mampu menyelesaikan perselisihan antara kaumnya dengan bijak dan adil, seperti kisah tentang anak-anak yang membunuh. Ya. Oke, berikutnya mempertahankan keadilan. Jadi Nabi Musa ini orangnya tidak mencre-mencre, nggak neko-neko. Kalau yang adil itu tetap dipertahankannya. Kalau yang salah itu salah, yang benar tetap dipertahankan. Dan berlaku adil, tidak ada berat sebelah. Ya, tidak ada ibaratnya megang sini ataupun megang sebelah sini, ataupun berpihak sebelah sini ataupun juga berpihak sebelah sana. Ya, antara kanan kiri pokoknya sama, tengah-tengah dia. Adil. Ya. Ya. Nabi Musa senantiasa memperjuangkan keadilan dengan kebenaran bagi kaumnya, meskipun harus menghadapi tantangan dan rintangan. Jadi bukan sembarangan
untuk bisa memperjuangkan keadilan itu. Tapi beliau tak gentar, tetap kokoh dan teguh hati dalam memperjuangkan keadilan tersebut. Oke, next ya. Melawan kezaliman. Perjuangan Nabi Musa melawan kezaliman dan ketidakadilan. Menolak perbudakan. Kan ini udah tadi kan? Yang kedua menentang kezaliman. Dan yang ketiga memperjuangkan keadilan. Ya. Oke, lanjut ya. Oke, untuk anak-anak sekalian, ya, pentingnya berdoa dan memohon pertolongan Allah. Ya, jadi kalau kita berharap memohon ampun, tempat berlindung sama Allah, jangan sama yang lain. Di sini telah dijelaskan pentingnya berdoa dan memohon pertolongan Allah. Siapa yang nolong kita? Allah. Pas saat kapan itu? Saat terdesak. Boleh, ya. Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam situasi sulit. Terus seperti saat menghadapi Fir'aun. Allah tetap kasih apa yang diminta Nabi. Ya, pas saat beliau dalam keadaan terdesak maupun dalam keadaan tidak terdesak. Berikutnya apa lagi? Meminta petunjuk. Ya, sama siapa kita minta petunjuk? Allah. Iya, Nabi Musa juga minta petunjuk kepada Allah. Nabi Musa alaihissalam berdoa untuk meminta petunjuk dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terutama saat menghadapi tentara dan cobaan. Tentara siapa? Tentara Firaun. Iya, tentara Firaun. Karena Nabi Musa ini dalam keadaan masih dalam keadaan terdesak. Berikutnya, memohon kemenangan. Ada waktunya, keindahan pasti dikasih Allah. Kan gitu kan? Ya, setiap kesusahan pasti Allah kasih kemenangan. Lihat di sini. Memohon kemenangan. Nabi Musa berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Berharap untuk diberikan kemenangan bagi dirinya dan kaumnya. Ya, masa itu Nabi Musa pun punya kaum juga, punya bala tentara juga menghadapi tentara-tentara Firaun. Ya, agak gelap ya lampunya. Kepercayaan dan keyakinan kepada kuasa Allah. Ya, Nabi Musa tak pernah berkecil hati. Nabi Musa tak pernah iri hati. Nabi Musa selalu yakin. Ya, atas apa? Atas keyakinan kepada kuasa Allah. Ya, di sini ada yang pertama itu adalah keteguhan iman. Yang kedua itu percaya kepada Allah. Yang terakhir itu mukjizat Allah. Allah pasti selalu kasih, ya, mukjizat yang Allah punya. Saat itu mukjizat yang didapat dari Allah kepada Nabi Musa apa aja itu? Berupa tongkatnya dan tangannya yang bisa apa tadi? Memancarkan cahaya. Ini perlu juga nih kasih cahaya ya, agak gelap. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Nggak ada. Jadi tugas anak-anakku sekalian ya, sekarang
setelah kamu menonton video dan saya sudah jelaskan tentang kisahnya ataupun perjalanan Nabi Musa, sekarang coba kita buat jadi kelompok. Satu kelompok itu 2 orang aja. Nah, jadi lebih sinkron untuk mendeskripsikannya. Kayak ini berdua. Abil. Berdua, itu Bil. berdua, itu berdua. Abil. Itu 3 Abil. ya. Ini 2. Abil. 2, 3. Abil. 2. Ya, ini 1, 2. Ini 1, 2. Kamu 1, 2. Kamu mendeskripsikan apa yang sudah kamu tonton dan apa yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, kamu jelaskan deskripsi tentang Nabi untuk kehidupan kita sehari-hari. Paham? Paham. Ya, waktunya nggak banyak, cuman 5 menit. 10 menit aja. Ya, kita kurang-kurangi jadi 5 menit pun boleh kalau udah cepat. Bisa ya? Yuk, silakan kerjakan sekarang. Jadi 3 ya? Sama. Hah? Udah, kerjakan. Ya, coba kamu deskripsikan. Oke, dah. Dah kecil. Oke. Ya, coba kamu jelaskan apa yang sudah kamu deskripsikan tadi tentang kisah Nabi Muhammad yang sudah kamu tonton. Suaranya yang kuat. Ya, diri. Yang dapat diteladani di kehidupan sehari-hari adalah ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, ikhlas dalam beribadah, keteguhan iman, dan percaya kepada Allah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kawannya. Ya, jadi ada beberapa poin-poin penting yang bisa kita jadikan amal dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, ada lagi? Ya, berikutnya coba yang paling belakang sana dulu, yang paling belakang. Ya, coba kamu bacakan yang telah kamu deskripsikan, yang kuat. Diri, cepat. Bacakan. Coba. Baca diri. Kuat sedikit suaranya. Sebuah keajaiban dalam bentuk tongkat. Coba kamu bacakan yang telah kamu deskripsikan yang bisa kamu amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Iya, tetap teguh hati, tetap kuat menjalankan segala cobaan yang telah diberikan. Diberikan siapa? Allah. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, demikianlah. Terima kasih untuk hari ini. Ya, semoga nanti bisa jumpa di lain waktu. Oke, akhirul kalam. Ya, semoga apa yang telah saya sampaikan dan apa yang telah kamu tonton
Dan apa yang telah kamu deskripsikan bisa bermanfaat untuk dirimu. Iya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, akhirul kalam sama kita lapaskan hamdalah. Alhamdulillah.